Bapak Menteri Kumham menandatangani SK KLB dari Serdang itu sebagai satu-satunya pemilik nama Partai Demokrat di Indonesia. Karena ingat ya, logo ini juga ada hak patennya. Artinya Demokrat yang sah tentu memiliki segala hak untuk meyakinkan tidak ada penyalahgunaan atribut, tidak ada penyalahgunaan seragam, termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat, baik secara langsung maupun virtual. Itu semua tentu akan kami akan ambil langkah-langkah tertentu. Yang jelas kami tidak ingin membuat kegaduhan, tetapi lagi-lagi mereka ingin terus membuat seperti ini sesuatu yang berkepanjangan begitu. Saya dan kader-kader Partai Demokrat lain sebetulnya ingin kembali fokus untuk kerja untuk rakyat. Begitu. Ya, itu sekali lagi adalah narasi-narasi yang menyesatkan ya, yang faktanya tidak demikian. Kan memang grup sebelah itu hobinya, doyannya membuat narasi-narasi yang ngarang-ngarang, yang tidak berdasarkan fakta. Para kader kami di daerah juga sudah melaporkan ini dalam arti agar ada perlindungan hukum terhadap kami yang memiliki hak dan otoritas untuk menggunakan atribut dan identitas. Sedangkan yang lain yang tidak legal tentu harus diambil langkah begitu. Kedaulatan yang ada di partai politik itu di tangan anggota, bukan di tangan satu orang majelis tinggi. Buka undang-undang partai politik. Dan di dalam partai politik itu SBY pemegang kuasa sebenarnya. AHY tidak berkuasa sekarang. Yang berkuasa adalah SBY karena semua adalah atas dasar keinginan dia. Secara hukum sudah ada keputusan partai politik. Penting kami garis bawahi ini adalah bukan sengketa internal partai politik, karena secara internal partai politik sudah clear and clearance. Mereka-mereka yang digugat adalah orang-orang yang sebagian diberhentikan oleh partai politik dan sejumlah orang yang justru mengundurkan diri dari partai politik. Seperti misalkan saja saudara Max Sopacua, kita tahu bahwa beliau mundur dari Partai Demokrat dan mendirikan atau mendaftarkan partai politik baru, Partai Emas. Ini aneh, orang yang sudah mundur dari Partai Demokrat, bikin partai baru, sudah jadi pengurus partai baru, tiba-tiba kemudian menggunakan seragam partai politik Partai Demokrat itu sendiri. Tindakan-tindakan mereka itu yang dalam penalaran kami adalah perbuatan yang melawan hukum. HAKI itu sangat menentukan untuk dapat melindungi terhadap hak intelektual yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Maka itu dia tidak boleh sebetulnya nanti kalau HAKI ini sudah keluar mengatasnamakan Partai Demokrat, mengatasnamakan lambang Partai Demokrat atau menggunakan lambang Partai Demokrat, ya semestinya tidak boleh lagi gitu. Sampai kemudian nanti ada keputusan pengadilan. Sebenarnya orang hukum harusnya mengerti lah, orang pintar itu harusnya mengerti gitu loh. Mas Indra aja mengerti, masa Pak Muldoko orang hebat nggak mengerti. Agar yang namanya Muldoko diberhentikan secara tidak hormat. Tetapi permintaan kita itu bukan sekarang saja. Ini udah permintaan yang hampir ya sejak awal beliau mengatakan tidak mengaku ya, tiba-tiba ternyata terbukti. Nah sejak itu mungkin sudah banyak juga pengamat lain ya, kemudian tokoh-tokoh lain, kemudian dari pakar-pakar dan NGO atau kelompok kepentingan atau kelompok yang lain itu juga sepakat agar memang Muldoko diberhentikan gitu. Nah di beberapa riset lembaga survei juga meminta agar diberhentikan secara tidak hormat. Ini kan bentuk dari bagaimana presiden agar tidak terkesan abuse of power itu terjadi. Partai Demokrat akan melayangkan somasi kepada kubu hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, pimpinan Muldoko. Kami akan lakukan somasi secara terbuka agar publik juga tahu berhati-hati. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra dalam diskusi daring. Somasi ini adalah langkah lanjutan yang akan ditempuh kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah menggugat mantan kadernya dan Muldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun somasi yang diajukan kubu AHY,
kepada Muldoko dan sejumlah tokoh di KLB Deli Serdang yang masih mengaku-aku pengurus Partai Demokrat dan menggunakan atribut partai berlambang Mercy. Somasinya ditujukan diantaranya nama-nama yang kami lakukan gugatan kepada pihak-pihak yang sampai hari ini masih menggunakan atribut Partai Demokrat. Padahal bukan kader Partai Demokrat lagi, sudah mantan kader, jelasnya. Kedua adalah orang yang masih mengaku-aku sebagai DPP Partai Demokrat atau sebagai pengurus. Ini menjadi lucu, menggelikan sekali. Ini yang akan kami ajukan somasi, ucapnya. Selain gugatan hukum dan somasi, DPP Partai Demokrat masih akan mengambil sejumlah langkah lanjutan. Sayangnya, langkah-langkah itu akan diungkap pada waktunya. Dia menegaskan pula keputusan Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pendaftaran pengurus kubu Muldoko membuat persoalan KLB sudah selesai. Karena bagi kami sudah selesai diskusi di publik karena begitu ada keputusan Kemenkumham, KLB sudah selesai, sudah ditembak mati, ucapnya. Sebelumnya diberitakan DPP Partai Demokrat mengajukan gugatan baru untuk 12 pengurus kelompok Kongres Luar Biasa KLB Sibolangit ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat. Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Sebanyak 12 orang kubu Muldoko digugat karena kerap mengaku sebagai pengurus DPP Demokrat dan menggunakan atribut Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengancam Muldoko ces ke jalur hukum jika masih menggunakan atribut partai. Hal itu sejurus dengan somasi terbuka Ketum AHY pada kubu Muldoko ces. Ancaman tersebut dilayangkan apabila kubu Muldoko terus-menerus memakai atribut Partai Demokrat di depan media dan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, ada 4 poin dalam somasi terbuka hari ini. 1. Bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, masa bakti 2020-2025, yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono sebagaimana yang termaktub dalam Badan Hukum Partai Demokrat, ADART Partai Demokrat. Dan susunan kepengurusan Partai Demokrat yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menkumham RI, No. MH09, pukul 11.01 tahun 2020, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei tahun 2020, junto Surat Keputusan Menkumham RI No. MHH15. Pukul 11.01 tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2025, tertanggal tanggal 27 Juli tahun 2020, dan telah diterbitkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 15 tanggal 19 Februari tahun 2021. 2. Bahwa pada tanggal 5 Maret tahun 2021 bertempat di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara telah dilaksanakan suatu pertemuan yang diklaimnya sebagai KLB Partai Demokrat. Kemudian mereka yang melangsungkan pertemuan tersebut menggunakan atribut-atribut, antara lain seperti jaket, backdrop, bendera, dan mars Partai Demokrat serta hal lainnya. Atas dasar hal tersebut, mereka kemudian mengajukan permohonan pengesahan pada Menkumham RI. Kemudian pada tanggal 31 Maret tahun 2021 Menkumham RI menolak permohonan pengesahan yang diajukan Muldoko ces. 3. Meskipun permohonan pengesahan yang diajukan mereka telah ditolak oleh Menkumham RI, namun masih tetap berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Partai Demokrat yang sah di hadapan media dan masyarakat luas. Perbuatan mereka tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang, ADART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menkumham RI. 4. Oleh karena itu kami, DPP Partai Demokrat, menegur mereka untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan. Apabila para tersomir kubu Muldoko masih saja menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Partai Demokrat yang sah, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum, kata Herzaki Mahendra Putra kepada pikiran-hubungrakyat.com dalam keterangannya, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Juru bicara Partai Demokrat kubu Muldoko,
Muhammad Rahmat menyampaikan, somasi terbuka yang dilayangkan kubu AHY tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, kata dia, sengketa Partai Demokrat saat ini masih berlangsung, bahkan belum memiliki keputusan inkrah dari pengadilan. Karena itu, menurutnya kedua belah pihak, baik Muldoko dan AHY saat ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bagaimana pula ceritanya para pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan inkrah pengadilan, sudah main klaim, kata Muhammad Rahmat.